Cuman sekarang kita lagi repot nih, rakyat di mana-mana lagi teriak adili Jokowi, adili Jokowi. Ada yang teriak hidup Jokowi. Pusing, pusing, pusing. Kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Lu demen lu nyari gara-gara. Ya bukan kan pusing, kalau kita lagu teriak adili Jokowi, adili Jokowi. Kan mantap gak tuh? Kayak ada yang teriak hidup Jokowi. Lu jangan potong di rekaman. Ini potongan, ini rekaman saya dipotong cuman hidup Jokowi, itu doang yang disiap. Si Habib itu kalau demo, kalau macam-macam selalu di belakang kan. Kalau berantem selalu di belakang kan. Ya mereka itu sebenarnya pengecut, penakut gitu loh. Makanya berkali-kali saya tantang gitu loh. Persekusi saya lagi, saya habisi Habib. Iya, bukan pribuminya, bukan mukibulnya yang saya habisi, Habibnya. Gitu loh. Makanya, wahai rakyat Nusantara, dimanapun Anda berada, mari kita masuk ke ranah politik perjuangan ini. Kita masukkan, kita inputkan ke politik. Siapa saja yang terafiliasi dengan Habib, yang memberi tempat pada Habib, boykot. Gitu loh, nggak peduli mau presidennya siapa, mau ketua partainya siapa, mau gubernurnya siapa, mau menterinya siapa, apapun kedudukannya, kalau memberi tempat pada Habib, sikap. Presiden Prabowo dan kabinetnya mengetahui hal ini atau tidak mengetahui hal ini? Kalau Prabowo tahu, kalau Jokowi juga tahu. Tuh. Tapi kalau kabinetnya saya nggak ngerti, gitu loh. Ayo sama-sama kita baca selawat Badar. Saya lagi rindu sama selawat Badar. Ya, ini selawat Badar nih dulu kalau kita baca bawaannya mau perang dulu ya. Nah, dulu kita lawan Ahok pakai selawat Badar. Allah kasih menang. Gak usah khawatir saudara. Nah, cuman sekarang kita lagi repot nih, rakyat di mana-mana lagi teriak adili Jokowi, adili Jokowi. Ada yang teriak hidup Jokowi. Pusing, pusing, pusing. Pusing, pusing. Hus. Lu tahu? Oh ya sudah, jangan disebut ah. Lu demen lu nyari gara-gara. Ya bukan kan pusing, kalau kita lagu teriak adili Jokowi, adili Jokowi. Kan mantap gak tuh? Kayak ada yang teriak hidup Jokowi. Lu jangan potong di rekaman. Ini potongan, ini rekaman saya dipotong cuman hidup Jokowi, itu doang yang disiarin. Nanti bilang Habib Rizik hidup Jokowi. Kacau, ini yang mengerekam ini ketarain nih. Nah, saya nggak ngomong begitu ya, tapi udah paham pesennya kan? Udah kita doain aja lah, biar para pemimpin kita dapat taufik hidayah. Biar Bapak Presiden kita, Bapak Wakil Presidennya, Bapak Menteri-menterinya, pejabatnya semua dapat taufik dan hidayah. Bisa jadi pemimpin yang baik, pemimpin yang bela agama, bela negara, bela rakyat, panjang umur dalam taat dan ibadah. Amin. Dan Allah Maha tahu apa mereka bisa baik atau tidak. Kalau mereka tidak bisa baik, kita minta kepada Allah segera dicabut saja, ganti dengan yang baik. Rakyat Indonesia sudah terlalu lelah dikerjai oleh para pemimpin yang tidak baik pada fase sebelumnya. Nah, kita nggak mau ini berlanjut. Bukan rakyat tidak mendukung, bukan ulama tidak mendukung, bukan habaib tidak mendukung. Kita mendukung proyek strategis nasional, tapi proyek tadi nggak boleh melanggar aturan. Jangan nubruk aturan, jangan menindas rakyat, jangan merampas tanah rakyat, nggak boleh, haram. Silakan bikin proyek strategis nasional, ayo diskusikan. Diskusi dengan DPR, diskusi juga dengan ormas-ormas yang ada di Indonesia, diskusi dengan para tokoh, cari masukannya, mana yang pantas untuk dijadikan proyek nasional, mana yang nggak pantas dijadikan proyek strategi nasional. Saudara, proyek strategi nasional itu kucuran dananya bukan sedikit, belum lagi yang korupsi, saudara. Nah, jadi sekali lagi, bukan kita tidak mendukung PSN, kita dukung, tapi ikut aturan. Nah, kalau nggak ikut aturan, saudara, ya kita lawan.
gitu. Oh ya ini meskipun bagaimanapun juga kan Rizik Syihab itu kan dulu banyak dianggap sebagai orang yang baik lah gitu sebelum ketahuan kepalsuannya. Ya itu saya kasih saran sama Rizik Syihab itu, udahlah Jack, kamu tuh bertobat, ngaku bukan keturunan Nabi, berhenti mengajarkan ajaran-ajaran leluhurmu yang penuh halusinasi yang membahayakan kebangsaan gitu loh. Kalau enggak nanti kamu sambar beledek nanti. Dari Gusmar, KBN Nusantara, umroh ke Malioboro. Jejak kaki debu tarim wangi. Usman bin Yahya matanya mirip Dajjal. Titik mulisin mereka menghalalkan takiyah, kebohongan Gus. Lutfi, agama Drus. Nenek moyangnya juga Ubaidillah, ngaku cucu Nabi. Oh iya, agama Drus itu juga campuran macam-macam ya. Nah, itu saya baru tahu ini, ada ya agama Drus ya? Iya di mana itu? Di Timur Tengah itu Drus itu. Oh, iya. Ada itu. Ya kayak gini lah, benar juga itu agamanya ya agama Habib lah. Kalau di sana mungkin Drus, atau kalau di India ada Bahai, mungkin di sini itu ya bikin aja agama Habib gitu. Kalau mereka mendeklarasikan sebagai agama baru malah saya dukung, Mas Riki. Iya. Karena saya menghargai, semua agama saya hargai. Tapi kalau ngaku Islam, ngaku NU, ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, kayak gini kelakuannya ya ajar. Iya. Rasya Givan, kiai yang mendukung gerombolan Balawi harus disuruh pakai kutang. Lutfi, agama Druze dan agama Nusairi atau Alawi memiliki beberapa perbedaan, diantaranya sumber AI. Para Habib Yahudi itu bukan agama Islam, justru menista Islam. Contoh rukun iman ada 7. Haji, umroh ke Tarim, dan lain-lain. Paham nggak? Termasuk tidak mengikuti Habib, kafir. Itu kan Iya. Itu kan kurang ajar itu. Di mana ada Quran bilang begitu, hadis Nabi bilang begitu. Ahlul Bait yang oleh Rasulullah dijelaskan adalah Fatimah, Ali, dan Hasan Husain radhiyallahu anhum. Mereka lebarkan menjadi mereka. Ya itu kan bangsat itu. Iya. Bahkan bukan tidak mengikuti, Gus. Sekedar membenci. Itu sudah kafir, murtad katanya. Nah iya. Nah itu makanya agama baru itu. Iya itu. Bomis nih sudah jelas penjajahan pelan-pelan lewat agama dari dalam. Jadi mulisin lengserkan Gus Yaya saja Gus. Betul Nur Ali, betul sekali Gus, mereka itu Islam sesat. Iwak Gere, curut Yaman, cacat dobol, mulut comberan, usir dari Nusantara. Iya, itu dari Pak ini ya, apa namanya, berani demo dengan konten mengusir keluarga Pak Jokowi dari Solo. Ya kita usir balik aja kan. Kalau Pak Jokowi kan pribumi, kalau dia kan bukan pribumi kan, lebih layak untuk diusir. Oh iya, itu ada foto yang itu Habib siapa itu yang dulu kere kurus itu datang ke Nusantara itu. Iya, Habib Soleh Tanggul. Oh gitu ya, kere kurus, hitam, jelek. Nggak pakai celana panjang, tapi nggak pakai celana panjang. Kalau seandainya dilempar ke kandang singa aja, singa itu jijik mau makan. Coba teman-teman ya cari itu foto Habib Soleh Tanggul pertama kali nyampe di Indonesia. Itu coba. Itu kurus sekali itu. Kelihatan banget tulang-tulangnya itu, Gus. Betul. Empang, Indonesia sangat beruntung punya Gus Fuad yang pemberani dan tegas. Semangat Gus, hancurkan kesesatan dan kebatilan demi nama yang suci Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Malang Selatan hadir. Rahmat Haryadi, mohon maaf Gus, tolong jangan terlalu menghinakan kiai yang belum sadar. Lebih baik disewani beliau diajak bicara. Janganlah kita seperti mereka kan Bali yang suka mencaci ulama kita. Iya Gus. Ya masalahnya gini loh. Saya kan sudah berkali-kali bilang, kalau istilah itu disebut kiai, disebut ulama, disebut tuan guru, itu kan tanggung jawabnya besar. Harus update. Karena tugas utamanya itu sebelum memberikan ilmu adalah melindungi, menjaga umat. Kan gitu. Jadi bukan bikin pesantren, terus santrinya suruh bayar, terus bunyainya itu tukang WA, apa itu nagih SPP santri, kan bukan begitu.
Jadi bagaimana kalau ya bagus sih silaturahim, saya juga silaturahim. Cuma masalahnya itu, ya kan semua kan pegang HP. Masa kayak begini terus masih minta disewani, minta di ini. Lo yang apa itu, yang bertugas sebagai penjaga umat itu siapa? Saya misalnya punya pesantren, orang manggil saya Gus, orang manggil saya Kiai. Sejak saat itu kan saya mewajibkan diri saya untuk update toh. Untuk update segala hal. Karena apa? Karena hanya dengan cara mengupdate semua hal itu lebih memungkinkan saya untuk menjaga umat. Gitu loh. Saya kan jejak digitalnya saya kan Muhyiddin berat toh. Sampai dibilang Presiden Muhyiddin toh. Iya. Tapi karena update saya tahu, oh ini Dajjal ternyata bukan keturunan Nabi ya. Sikat wae kan gitu. Dengan segala macam konsekuensinya. Ya ini kewajiban ulama, kewajiban kiai itu begitu. Menjaga gitu loh. Perkara yang dijaga itu sadar tidak sadar, suka atau tidak suka, benci atau memusuhi ya itu urusan lain. Rasulullah juga dulu di Taif juga dilempari batu kok. Nah itu. Tapi umat ketika keliru, ketika salah, itu tidak saya dalam tanda petik itu tidak saya kritik habis-habisan. Kalau kiai disebut kiai, dipanggil kiai, dipanggil tuan guru, dipanggil ustadz, dipanggil ulama, dipanggil ajengan, kelakuannya bela Habib itu kan berarti ini kan mengorbankan umat kan. Kalau alasannya nggak tahu, loh bukan nggak tahu, nggak mau tahu masalahnya itu. Orang itu diingatkan kalau belum tahu. Nah, sekarang itu mustahil orang itu tidak tahu karena semua orang pegang HP. Oh Kiai Pak Kiai itu tidak pegang HP. Lah santrinya kenapa tidak memberitahu? Ya kan itu tak. Keluarganya kenapa tidak pegang HP? Dan saya nggak percaya kalau ada Kiai nggak pegang HP. Nggak percaya. Umpamanya nih Gus, umpamanya memang nggak tahu ya. Mari cari tahu dan kami akan beritahu. Kan begitu Gus? Betul. Gitu loh. Masa sumur mendatangi timba, ya timba yang datang dong. Iya kan? Ya kecuali mereka itu memang ulama dunia yang menomorsatukan kepentingan dunia di atas segala-galanya. Persetan umat Rasulullah, rakyat Indonesia dibohongi, ditipu, ditindas, dijajah. Persetan yang penting dapat duit, yang penting tetap terkenal, yang penting posisinya tetap aman, duitnya banyak, santrinya banyak, laris ceramahnya. Ya kalau memang maunya gitu ya sudah kan gitu tak. Iya, kurang terang benderang kayak apa ini soal Habib itu bukan keturunan Nabi. Mereka ngaku-ngaku garis lurus laki-laki. Nah garis lurus laki-lakinya DNA mereka Progrub G gatel gitu kok. Yahudi Askenazi gitu Gus, kok. Iya, garis lurus laki-laki Yuya Dukun Fir'aun Gus. Nah iya makanya itu. Masa kayak gitu masih khusnudon macam apa? Nggak bisa dong. Kalau mau merusak umat, mementingkan diri sendiri, ya bilang aja. Menjadikan umat sebagai aset, mengkapitalisasi umat sebagai aset, sebagaimana dilakukan oleh para kabid, ya bilang saja. Memang orang itu berteman dengan yang sama sifatnya kok. Gitu. Tapi Mas Rifki, kalau kita itu sudah menyiapkan energi untuk 20 tahun mengurusi soal ini, saya prediksi nggak sampai 20 tahun lah. Kalau kita mengamati perkembangannya. 10 tahun aja udah bertumbangan itu. Iya. Baru 2 tahun udah banyak yang mati itu Gus. Betul. Ya meskipun kita tidak bisa memastikan ya apakah itu kualat Wali Songo atau tidak ya silakan saja. Tapi kan faktanya banyak yang mati. Betul. Dan mudah-mudahan tuh Allah menunjukkan lagi. Kalau cuma 3 kiai mati membela Habib itu kayaknya matanya saya do picek. Mungkin perlu 17 kiai mati gitu loh. Pas bela Habib. Ben matanya udah melek, loh. Orang do picek loh. Dan selain kiai kan Habib-Habibnya juga beberapa udah mati kan Gus. Ya kalau Habib mati itu malah agak aneh itu. Karena setan tuh matinya hari kiamat. Baru Ulum, bagi saya salim alimnya ulama yang masih percaya dan satu geng dengan klan plat G, Gatel itu adalah begundal-begundal yang mempersulit untuk umat berkembang dalam berpikir. Tejo Sambodo, semoga para petinggi di Republik ini bisa mencermatinya. Jangan sampai jadi pengkhianat bangsa ini. Gus, menurut pemantauan dari Gus Fuad, berapa persen Presiden Prabowo dan kabinetnya
mengetahui hal ini atau tidak mengetahui hal ini? Kalau Prabowo tahu, kalau Jokowi juga tahu. Tuh. Tapi kalau kabinetnya saya nggak ngerti gitu loh. Masa politisi seperti Mbak Irma Caniago aja tahu kok. Iya, iya. Ya pasti presiden kan segala informasi yang penting, apalagi apa itu rame di medsos sudah bertahun-tahun 2 tahun. kayak gini. Iya, ya pasti sangat tahu lah. Iman, yang bahaya dari Habib itu air liurnya. Edi Tuhenai, emak-emak yang ingin bunuh Jokowi sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Tinggal tunggu proses hukum yang berlaku di NKRI untuk efek jerah bagi yang lain. Ya, betul, setuju. Terutama Gini ya, ya, gimana? silakan. Enggak, silakan. Gini loh, seandainya penonton ini ada yang tidak suka Pak Jokowi, tidak memilih Pak Jokowi dan tidak mendukung Pak Jokowi. Saya itu hanya kasih masukan, Pak Jokowi itu pribumi. Ya semua presiden pasti ada buruknya, ada bagusnya lah. Dan dunia internasional mengakui Pak Jokowi. Gue berhentilah membenci Pak Jokowi itu. Sama Pak Jokowi bencinya bukan main, sama Habib. Gue ada yang jembut itu kan bangsat itu kayak gitu itu. Iya dong, bagaimanapun juga kalau kita itu mau menjadi bangsa yang besar, kita harus menghormati, memuliakan pemimpin-pemimpin kita dan orang yang pernah memimpin kita. Nah, puncaknya kan presiden. Bagaimanapun juga Pak Jokowi itu presiden kita 10 tahun. Hormati, muliakan dong. Supaya bangsa ini terhormat dan mulia di dunia internasional gitu loh. Ya. Musli Oppo, pribumi harus bersatu. Jangan mau dibodohi para imigran Yaman yang ingin menguasai NU dan negeri Indonesia yang damai. Papi-papi, HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Ya. Kemarin itu Gus, ada sebuah video YouTube yang menginformasikan bahwa UNHCR itu membuka donasi untuk Yaman karena kelaparan dan kemiskinan begitu. Jadi kalau saya kira Klang Habib Alwi harus mengetahui hal itu sehingga mereka bisa lebih berfokus kepada pembangunan negerinya sendiri daripada lama-lama di sini, ya kan Gus? Betul, setuju. Wong di sana miskin kayak gitu sampai open donasi begitu kan kasihan. Mereka di sini gendut-gendut, kemudian rakyat mereka di sana kurus-kurus, itu kan penelantaran yang itu dosa besar sekali itu. Mungkin kualat dan saya khawatir mereka suul khotimah juga itu. Itu kualat sama Rasulullah. Karena ya sejak abad ke-9 kan mereka itu ada apa itu klan Habib Alwi itu ngaku keturunan Nabi. Ngaku keturunan Rasulullah. Nah itu yang membuat Yaman kere itu kalau secara spiritual ya begitu. Itu loh. Ya nanti kalau orang Yaman di sini, Habib di sini itu merajalela, ya Indonesia bisa jadi kere juga. Lawang Muhibinnya juga dibuat kere semua kan. Mereka itu membawa jamu kere, mantra kere, sihir kere gitu loh. Iya itu, betul itu. Coba lihat aja, coba dicek aja ya teman-teman ya. Itu Muhibinnya duitnya udah habis apa belum? Karena kan pendawiran ke masyarakat sudah turun sekitar 90-99% kan. Jadi satu-satunya sasaran untuk dawir adalah budak-budaknya sendiri yang bisa diperas, yang bisa diminta-mintain gitu. Betul. Dan secara umum tuh bukan hanya Habib Alwi kok. Memang orang Yaman yang didatangkan kolonial Belanda itu mau Habib mau bukan ya, kelakuannya menurut saya kok 11-12 saja. Iya. Kayak kemarin tuh sih, siapa itu? Khalid Basalamah itu. Ya kan? Khalid Basalamah jelas-jelas itu menyanyikan lagu kebangsaan aja dia sarankan untuk jangan. Itu. Dengan segala macam kontroversinya itu. Loh herannya itu kemarin itu saya dapat laporan TVRI itu mengundang Basalamah itu. Ini gila ini. Ini manajemen TVRI ini harus diobrak itu. Terpapar Salafi Wahabi, terpapar Yamani itu. Iya. Kalau kita lihat ini kan imigran Yaman ini nampaknya kok tidak suka sekali dengan pribumi Nusantara ya Gus ya. Baik itu yang Balwi ataupun non Balwi ya. Ya mungkin secara psikologis mereka itu karena merasa pendatang gitu dan sebenarnya mereka itu inferior juga toh. Inferior yang berlebihan itu kan menjadi superior yang ODGJ itu tadi kan. Iya. ODGJ.
Iya, nah kemarin ada kesaksian itu yang saya share itu yang saya ambil dari dari TikTok itu. Jadi Habib itu kalau kalau demo kalau macam-macam selalu di belakang kan. Kalau Ya. berantem selalu di belakang kan. Ya mereka itu sebenarnya pengecut, penakut gitu loh. Makanya berkali-kali saya tantang gitu loh. Persekusi saya lagi, saya habisi Habib. Iya, bukan pribuminya, bukan mukibulnya yang saya habisi, Habibnya. Gitu loh. Tanjung Anom, Balwi PKI harus diburu laksana tikus sawah. Kemudian jejak kaki Sekte Bahar harus diusut terus, jangan biarkan dia menebar virus nyeleneh di negeri ini. Jainuddin, solusi cepat tepat atasi iklan Balawi, tinggalkan, acukan, cuekin semua acara-acaranya. Selesai, khusus pribumi Nusantara bangkit lagi, waras akalnya. Apa lagi? Supriyono Langgeng, kalau pemerintah jangka waktu panjang diem, ayo pribumi yang maju, bila setuju kasih jempol dong. Kemudian hasto-hasto kebiri aja, biar nggak nyari apem istri orang. Jaya Elektronik, Assalamualaikum, Blitar Nyimak Gus. Waalaikumsalam Gini warahmatullahi Mas Rifki, Oke. saya masuk dulu. Mumpung saya ingat. Hmm. Teman-teman yang mencintai Indonesia, mencintai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Jangan lupa loh, segala pergerakan kan sudah kita lakukan di segala lini kan. Yang belum maksimal itu adalah gerakan politik. Maksudnya gerakan politik itu gampang saja, sekali lagi. Tokoh politik siapapun yang terafiliasi dengan Habib, boykot. Ini harus kita serukan. Karena saya lihat teman-teman masih agak ragu-ragu lah. Masuk ke ini ya, ke ranah politik. Masuk ranah politik maksud saya gini loh. Kadang-kadang itu tidak mau mencampurkan antara urusan politik dengan urusan perjuangan ini. Saya masih mengkhawatirkan bahwa lobby-lobby politik Habib Ba'alwi di Indonesia itu masih cukup licin, masih cukup kuat, masih cukup liat. Gitu loh. Saya khawatir nanti akan menjadi seperti lobby Yahudi di Amerika Serikat. Gitu loh. Ya bagaimana juga si Lutfi itu masih meminta ketemu sama presiden segala macam, iya kan? Oleh karena itu, nggak peduli pilihan kita itu siapa, nggak peduli partai kita itu apa, mau PDI, mau PKB, mau PAN, mau apapun, tetapi semua oknum politisi, semua partai yang terafiliasi dengan Habib, yang memberi tempat kepada Habib Ba'alwi, boykot. Semua ormas bahkan boykot, gitu loh. Kalau tidak tegas begitu, ya pemimpin kita yang di ormas ini macam-macam ternyata ya kebanyakan pengecut. Ya saya kan cuma teringat apa itu wasiatnya Gus Dur itu ketika ditanya Andi Noya itu, lah hikmahnya gimana Gus? Hikmahnya ya bangsa kita itu penakut kita kan kata lainnya pengecut nggak pernah mandi kecut toh. Itu toh. Hikmahnya pengecut, takut, nggak berani menghukum yang bersalah. Itu loh. Makanya wahai rakyat Nusantara, dimanapun Anda berada, mari kita masuk ke ranah politik perjuangan ini. Kita masukkan, kita include-kan ke politik. Siapa saja yang terafiliasi dengan Habib, yang memberi tempat pada Habib, boykot. Gitu loh. Nggak peduli mau presidennya siapa, mau ketua partainya siapa, mau gubernurnya siapa, mau menterinya siapa, apapun kedudukannya, kalau memberi tempat pada Habib, sikat. Karena itu mengkhianati Pancasila. Gitu. Ya. Ini komentar yang bisa saya bacakan sementara itu begitu. Ada lagi yang butuh atau mau termasuk disampaikan? itu catat itu Pemkot Surabaya yang ngasih tempat sama Habib itu. Ya kan? Yang memberi izin sholawat, acara sholawatan tanggal 10 untuk Habib dan melarang dengan alasan apapun anak cucu dari pahlawan nasional seperti Kiai Imad, seperti Kiai Mustama dan lain-lain menyelenggarakan acara yang sama dilarang. Catat itu Pemkot itu Surabaya itu. Siapa saja itu. Nanti kita hukum. Gitu loh. Ya harus begitu secara politik. Kalau enggak ya kita dipermainkan gitu. Kemarin soal Pilpres saja saya ganti haluan tidak mendukung itu kan karena terafiliasi dengan Habib itu yang mau saya dukung. Gitu loh. Bagaimana kalau presiden dikendalikan Habib, gubernur dikendalikan Habib, apa itu polisi, Polres dikendalikan Habib, Bahar saja teriak-teriak ketika seorang lurah melarang apa acara pengajiannya, suruh ganti lurahnya kok. Iya kan?
Ya kita harus gitu dong. Polres yang membacking Habib, ya kita suruh ganti gitu loh. Kita teriaki, gitu loh. Kita proporsional secara hukum, tidak melanggar hukum, tetapi kita teriaki. Kita bikin rame. Siapa saja yang terafiliasi kepada Habib. Ini sudah saatnya, Bung Rifki, menurut saya. Dapat dipahami, Gus Wat. Ini udah 1 jam, Gus Wat. Ada lagi yang mau disampaikan, Gus Wat? Wah, udah teriak-teriak ini. Oke, last statement singkat saja, Gus Wat, untuk menutup perbincangan kita malam hari ini. Ya, ini yang perlu digarisbawahi adalah siapapun tokoh politik, tokoh spiritual, tokoh agama yang masih bermesraan dengan Habib, jauhilah. Karena mereka sedang mengkhianati Pancasila. Mereka sedang mengkhianati Bhinneka Tunggal Ika. Mereka sedang mengkhianati Undang-Undang Dasar 45. Mereka sedang mengkhianati NKRI langsung atau tidak langsung untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Dan saya mohon maaf, mohon ampun, mohon ridho, banyak salah, banyak keliru, banyak kekasaran, banyak tapi semata-mata ini karena kecintaan saya kepada seluruh bangsa Nusantara dan seluruh umat manusia. Gitu. Baik, terima kasih Gus Wat atas perbincangan malam ini. Itulah tadi permintaan dari Habib Rizik kepada Bapak Prabowo Subianto untuk mengadili Jokowi. Namun tadi kita sudah dengar bersama seruan dari Bapak Prabowo yang mengagungkan dan mengapresiasi prestasi yang dicapai oleh masa pemerintahan Bapak Joko Widodo, serta beberapa tanggapan dari Gus Fuad akan hal tersebut. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.